Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, dan semoga kalian menjaga kesehatan itu. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang persamaan kuadrat dan cara penyelesaiannya, serta sifat-sifat yang ada di persamaan kuadrat. Nah, materi ini ada di bab 2 dengan judul persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Yang kedua, siswa dapat menentukan akar-akar atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu yang pertama tentang pengertian persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat yaitu adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Contohnya yaitu di sini ada contoh 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 12. Nah, itu adalah contoh persamaan kuadrat. Kalian bisa cari contoh-contoh yang lain ya, yaitu dengan ciri memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Di sini ada pangkat tertingginya yaitu 2 ya. Ini kalian bisa lihat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat di sini ada ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, dan c adalah anggota bilangan real. Nah, a, b, dan c juga itu disebut koefisien. Nah, a, b, dan c yang ada di persamaan ini itu disebut koefisien. Dan x yang ada di persamaan ini disebut variabel. Nah, dari contoh yang tadi yang di atas yaitu 2x kuadrat tambah 3x sama dengan 12. Nah, bentuk umumnya akan menjadi 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 12. Nah, kalian pasti udah tahu ya caranya bagaimana gitu kan. Caranya ruas kiri dikurangi 12 dan ruas kanan dikurangi 12. Kalau ruas kiri dikurangi 12 akan menjadi seperti ini. Dan kalau ruas kanan dikurangi 12 akan menjadi 0 karena 12 dikurang 12 sama dengan 0. Gitu. Nah, contoh tersebut nilai koefisien A-nya yaitu 2, yang B-nya bernilai 3 dan yang C-nya bernilai 12. Nah, kalian bisa lihat bentuk umum persamaan kuadrat di atas ya, di sini. Kalian bisa menentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya itu berapa. Nah, biasanya ada yang tanya, kenapa sih ada syarat tidak boleh sama dengan A itu 0 gitu kan. A itu tidak boleh sama dengan 0. Coba perhatikan, jika kalian memasukkan A sama dengan 0, kita A sama dengan 0 ya. A sama dengan 0, kita masukkan ke dalam sini gitu kan. Itu akan menghasilkan ini akan bernilai 0 gitu kan. Tinggal sisa yang ini kan. Gitu. Sisa yang ini. Nah, sisa ini atau bx tambah c sama dengan 0 itu bukan persamaan kuadrat. Tapi itu persamaan berpangkat 1. Itu bukan persamaan kuadrat. Karena pengertian persamaan kuadrat yang tadi kita udah bahas yaitu memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Gitu kan. Tertingginya itu 2 dan contohnya udah ada di sini gitu kan. Jika kita memasukkan A-nya sama dengan 0, maka itu bukan bentuk persamaan kuadrat lagi gitu kan. Jadi kita nggak akan membahas tentang persamaan kuadrat kalau A-nya sama dengan 0. Maka di sini ada syarat A tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Tadi kan kita udah membahas tentang pengertian, yang kedua tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas tentang
cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ada berapa cara sih itu? Gitu kan. Nah, di buku paket kalian bisa mendapatkan di situ ada 3 cara. Nah, kita akan membahas cara yang pertama, yaitu cara memfaktorkan. Nah, di sini ada gambar dan di sini ada contoh. Contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Nah, contoh pertama yaitu x kuadrat tambah 2x sama dengan x dalam kurung x tambah 2. Nah, contoh yang kedua, x kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan x tambah 1 dikali x tambah 4. Nah, yang contoh ketiga yaitu 3x kuadrat tambah 5x dikurang 12 sama dengan 3x dikurang 4 dikali x tambah 3, gitu kan. Nah, dari bentuk ini, dari bentuk persamaan ini, menjadi bentuk persamaan yang di samping, gitu kan. Menjadi bentuk ini, gitu kan. Nah, menjadi bentuk ini, itu disebut dengan memfaktorkan. Memfaktorkan. Dari sini menuju sini, itu disebut dengan memfaktorkan. Nah, dengan memfaktorkan persamaan kuadrat, dapat ditentukan akar-akarnya, yaitu di sini kita pakai contoh yang tengah ya, x kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan 0. Nah, dia akan menjadi x tambah 1 dikali x tambah 4 sama dengan 0. Gitu. Nah, x tambah 1 ini gitu kan, itu akan bernilai 0. Tuh, akan bernilai 0 atau yang kotak ini, kotak kedua, ini kotak kedua ya, itu akan bernilai 0 juga gitu kan. Jadi di sini jawabannya kotak yang pertama ini, x tambah 1 ini akan bernilai 0 gitu kan. Atau yang kotak kedua, x tambah 4 itu akan bernilai 0 gitu kan. Misalkan kalau kotak 1 itu bernilai 0, maka hasilnya 0 kan. Ya enggak? X tambah 1 itu misalkan jadi 0 gitu kan. Maka 0 dikalikan x tambah 4 gitu kan. Itu akan menjadi 0 kan. Berarti benar kan? Sama dengan 0 gitu kan. Itu. Atau x atau kotak yang kedua, x tambah 4 ini gitu kan. Atau kotak yang kedua itu bernilai 0 gitu kan. Kalau bernilai 0 berarti 0 kali x tambah 1 ya hasilnya 0 juga gitu kan. Berarti di sini ada dua akar yang berbeda. Yang pertama yaitu x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 4 itu sama dengan 0 gitu kan. Kalau x tambah 1 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan x-nya sama dengan min 1. Dan jika kita mendapatkan x tambah 4 sama dengan 0, itu akan mendapatkan x-nya sama dengan min 4. Gitu kan. Jadi di sini ada dua akar gitu kan. Yang pertama yaitu x sama dengan min 1 dan yang kedua yaitu x sama dengan min 4 gitu kan. Di sini kenapa atau gitu kan? Karena tadi udah dijelasin yang kotak pertama jika dia 0 gitu kan dikalikan dengan x tambah 4 gitu kan, itu menghasilkan 0, berarti benar kan? Benar gitu. Maka di sini sama dengan 0 atau nilainya sama dengan 0. Dan yang x tambah 4 juga begitu. Kalau jika dia sama dengan 0, kalau dikalikan dengan x tambah 1, itu sama dengan 0 juga kan? Di sini 0 juga hasilnya kan? Berarti juga benar ini gitu kan. Maka ada dua kemungkinan gitu kan. Makanya di sini kasih atau gitu. Yaitu x sama dengan min 1 atau sama dengan min 4. Ini ada dua. Jadi akar-akarnya yaitu x min 1 dan x min 4. Min 1 dan min 4. Nah, ketika kita udah memahami bentuk seperti apa memfaktorkan gitu kan. Nah, di dalam memfaktorkan itu ada bentuk-bentuk ya. Di sini kan ada bentuk seperti ini. Di sini yang kedua ada bentuknya
Di contoh ini yaitu ada bentuk ya. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, ini bentuk pertama, ini bentuk kedua yang seperti ini, dan ini bentuk yang ketiga. Gitu. Nah, ini ada bentuk-bentuk, dan bentuknya berbeda ya. Dari bentuk ini, bentuk ke ini, dan bentuk ini. Nah, maka kita akan mempelajari memfaktorkan, dan memfaktorkan itu mempunyai bentuknya masing-masing. Nah, dalam pemfaktoran itu ada 4 bentuk, yaitu yang pertama bentuk seperti ini, bentuknya seperti ini. Bentuk ini mengeluarkan variabel dan koefisien yang sama untuk mencari akarnya. Jadi, jika kedua belah pihak, ini contohnya konsepnya yaitu AX tambah kurang AY sama dengan A-nya dikeluarkan karena dia mempunyai sama-sama A, maka A-nya bisa dikeluarkan dalam kurung X tambah Y. Nah, contohnya yaitu di sini ada 4X tambah 36X sama dengan 0. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu bentuk kedua. Bentuk kedua yaitu X kuadrat dikurangin Y kuadrat. Itu akan menjadi atau memfaktorkan menjadi X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, ini contohnya. Contoh bentuk kedua yaitu X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ngebahas contoh yang pertama ini, contoh kedua, selanjutnya bentuk yang ketiga. Nah, bentuk ketiga ini yaitu di sini ada X kuadrat plus minus 2 kali X kali Y ditambah Y kuadrat sama dengan dalam kurung X tambah kurang atau plus minus Y dikuadratkan. Nah, bentuk ini disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Apa itu kuadrat sempurna? Nah, kuadrat sempurna adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari dua bilangan bulat yang sama, gitu kan? Bilangan bulat yang sama. Nah, di sini adalah bilangan bulat yang sama yaitu X tambah Y dikuadratkan, gitu kan. X tambah Y jika dikuadratkan itu akan menjadi X tambah Y kali X tambah Y. Ya enggak? Kalian udah mempelajari tentang bab 1 kan? Tentang perpangkatan ya, gitu. Jadi dikalikan dengan 2 kali gitu kan. Karena ini pangkat 2 gitu. Ini 2 kali. Ini 1 dan ini 2 gitu kan. X tambah Y kali X tambah Y gitu kan. Atau X kurang Y dikuadratkan itu akan menjadi X kurang Y dikali X kurang Y. Jadi X kurang Y ini adalah basis ya. Kalau dalam itu basis. Dalam perpangkatan adalah basis, disebut basis gitu kan. Nah, eksponennya disebut 2 ini gitu kan. 2 ini disebut eksponen. Nah, karena kita udah ngebahas tentang perpangkatan, maka X dikurang Y dipangkatkan 2 itu akan menjadi X kurang Y dikali X kurang Y, gitu kan. Nah, contoh bentuk ketiga yaitu seperti ini ya. X kuadrat tambah 8X dikurang 16 min 16. Selanjutnya yaitu bentuk keempat. Nah, bentuk keempat itu seperti ini ya. Ini bentuk keempat, kalian bisa lihat X kuadrat tambah dalam kurung P tambah Q dalam kurung dalam kurung, tutup kurung ya, tutup kurung dikalikan X ditambah P kali Q sama dengan X tambah P kali X tambah Q. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang paling umum yang sering kita jumpai pada permasalahan dalam persamaan kuadrat.
contohnya, yaitu di sini ada x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Kayak yang tadi ada contoh yang tadi itu contoh 1 2 3 yang digambar itu juga ada yang memakai konsep ini gitu kan. Karena konsep ini adalah konsep yang umum yang sering digunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh yang ada di bentuk-bentuk dari bentuk pertama, bentuk kedua, sampai bentuk keempat. Nah, yang tadi itu contohnya 4x kuadrat tambah 3x sama dengan 0 gitu kan. Bentuk pertama apa tadi? Jika mempunyai variabel yang sama atau koefisien yang sama itu bisa dikeluarkan kan gitu. Nah, di sini dia akan menjadi 4x-nya akan dikeluarkan kan. 4x akan dikeluarkan. 4x akan dikeluarkan. Dalam kurung atau dikali berapa gitu kan. Nah, di sini ada triknya nih gitu kan. Jika 4x udah dikeluarkan gitu kan, maka yang 4x kuadrat ini dibagi 4x. Nah, di sini 4x kuadrat itu dibagi dengan 4x gitu kan. Karena 4x-nya kan udah dikeluarin. Berarti kan ini dibagi 4x dan 36x juga dibagi 4x. Berarti ini plus 36 ini x ya. 36x per 4x. Duh, kegedean nih. X sama dengan 0. Nah, dia akan menghasilkan atau dia akan bernilai 4x. Ini tetap karena dia di luar. Nah, yang di dalam ini akan berubah gitu kan. 4x kuadrat dibagi 4x berapa? Nah, ini ada 4, berarti 4 bagi 4 itu 1 kan gitu kan. Ini coret, itu kan 1. Menghasilkan 1. Nah, yang ini nih, yang x kuadrat dibagi dengan x, itu kita pakai konsep yang kemarin, yaitu perpangkatan dengan sifat pembagian gitu kan. Berarti x kuadrat ini gitu kan dibagi dengan x, maka pangkatnya aja yang dikurangin. Berarti x kuadrat dikurangin 1 gitu kan. Ini menjadi kayak gini nih. Jadi x kuadrat dikurangi 1 sama dengan x atau x pangkat 1. Maka di sini hasilnya x. Nah, habis itu ditambah 36x dibagi dengan 4x berapa? Ini kan pakai konsep yang pembagian dalam perpangkatan kan, berarti ini menjadi 1 kan. X bagi x gitu kan. Berarti x pangkat 1 dikurang 1 kan. Berarti x pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal sisa 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Itu kan 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Nah, jika ini udah menjadi seperti ini, kita dapat mendapatkan atau kita udah menemukan ya, kita bisa menemukan akar-akar pada persamaan kuadrat ini gitu kan. Nah, jika udah seperti ini, nah ini menjadi 4x sama dengan 0. Maaf. 4x sama dengan 0. Jadi ini akan menjadi 4x sama dengan 0. Sama dengan
sama dengan 0. Dan yang ini kasih ini ya, kasih atau X tambah 9, 9 sama dengan 0 gitu kan. Maka di sini X-nya sama dengan 4 ya. X-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan 0 gitu kan. Karena 4 kali berapa yang hasil 0 berarti X-nya sama dengan 0 kan. 4 kali 0, 0 gitu. Nah, ini maka menjadi X sama dengan min 9. Maka akar-akarnya adalah gitu kan, atau himpunan penyelesaian adalah 0 dan min 9. Nah, selanjutnya yang B atau bentuk kedua yaitu X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurang 16. Nah, 16 ini dijadikan perpangkatan 2. Ya enggak, tadi kan bentuk yang kedua yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat kan. Nah, 16 ini dijadikan perpangkatan 2. Berarti kita akan mendapatkan X kuadrat gitu dikurangin 4 kuadrat. Ya enggak, 4 kuadrat berarti 4 kali 4 kan. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau udah kita dapat kayak gini, yang bentuk kedua yaitu kalau udah dapat kayak gini, maka hasilnya akan menjadi X ditambah 4 enggak dikali X dikurang 4. Kalian bisa lihat lagi ya slide di atas yang tadi sama dengan 0 di sini. Selanjutnya kita akan mendapatkan akar-akarnya yaitu akar pertama yaitu X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 4 ini 4 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan akar-akarnya yaitu X sama dengan min 4 ya enggak, min 4 ditambah 4 kan sama dengan 0 kan, dan X di sini, dan X sama dengan 4. Maka kita akan mendapatkan akar-akarnya yaitu min 4 dan 4. Selanjutnya yaitu bentuk ketiga yaitu X kuadrat tambah 8X sama dengan min 16. Nah, bentuk ini dijadikan bentuk umum dulu gitu kan. Bentuk umum dulu. Ke arah bentuk umum ya. Gitu kan. Karena ini A-nya udah 1 gitu kan, di sini udah 1, maka langsung X kuadrat aja tambah 8X ditambah ya. Ditambah 16 sama dengan 0. 16 sama dengan 0. Kalau udah kayak gini kita bisa lihat bentuk ketiga. Bentuk ketiga tadi dijadikan kuadrat sempurna kan. Nah, syaratnya yaitu ini dipecah gitu kan. 2 dikali X dikali Y gitu kan. Ini 16 bagi Y-nya gitu kan. Nah, ini dijadikan 16 ini dijadikan kuadrat gitu kan. Dijadikan kuadrat ya, angka kuadrat ya. Atau perpangkatan 2 gitu kan. Nah, ini menjadi X kuadrat tambah ini jadi 2 dikali 4 dikali X tambah 16 jadiin perpangkatan 4 ya, perpangkatan 4 tapi dengan eksponen 2. 4 kuadrat 0 ya enggak, 4 kuadrat kan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita masukkan ke dalam bentuk ketiganya gitu kan. Bentuk ketiganya berarti itu bentuk
bentuk kuadrat sempurna, yaitu bisa menjadi X. Nah, ini menjadi ditambah Y. Nah, Y-nya ini gitu kan. Y-nya itu 4 gitu kan, di sini 4. Y-nya 4, kita tinggal masukin 4. Maaf, 4. Bapak lupa terus di sini. Y-nya 4. Dikuadratkan sama dengan 0 gitu kan, maka kita mendapatkan X-nya itu X-nya min 4. Ini kurang min 4 ya enggak. Ini kan kalau udah kayak gini sama-sama diakarkan gitu kan, ini kan aslinya ke sini gitu kan, ini ke sini diakarkan. Berarti kalau diakarkan kan ini menjadi tetap seperti ini kan, berarti X tambah 4 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 4. Nah, selanjutnya bentuk keempat. Nah, di sini ada X kuadrat dikurang X dikurang 6. Bentuk keempat tuh tadi kayak gimana? Yaitu bentuk umum dari cara memfaktorkan. Yaitu kita cari P ditambah Q dan P dikali Q gitu kan. Nah, ini X2 nah, kalau ini kan tadi kan konsepnya kan P kali Q kan, P kali Q. Di sini 6 menjadi P kali Q gitu kan. Nah, P kali Q berapa kali berapa menghasilkan min 6 gitu kan. Berapa kali berapa menghasilkan min 6 gitu kan. Kalau yang ini berapa tambah berapa menghasilkan min X gitu kan, atau min 1. Nah, kita coba-coba nih gitu kan, 1 dan 6 gitu kan, berarti min 1 dikali 6, min 1 kali 6 min 6 benar. Tapi min 1 tambah 6 harusnya 5 kan, tapi di sini min 1 gitu kan, berarti bukan. Berarti kita coba dengan angka 2 dan min 3 gitu kan. Maka kita akan mendapatkan ini kurang dalam kurung ini ditambah dalam kurung 2 dikurang min 3 atau 3 min 3 ditambah 2 sama aja ya hasilnya gitu kan. Ini X dikurang, nah ini P, ini Q ya enggak, ini P yang 2P ini Q gitu kan, berarti ini min 3 dikali 2 sama dengan 0 ya enggak. Min 3 kali 2 6, 2 dikurang 3 min 1, di sini min 1. Nah, kalau udah semua nih gitu kan, nah itu kita bisa mendapatkan P dan Q gitu kan. Nah, P dan Q maka bentuknya yaitu X tambah P, P-nya berapa? 2 dan X dikurang 3. Ini 2-nya sebagai P ya enggak, ini sebagai Q-nya. Ini P 2P min 3 sebagai Q-nya, maka ini sama dengan 0. Nah, kalau udah sama dengan 0 kita bisa sama ya, kayak seperti yang lainnya, mencari akarnya, itu berarti X tambah 2 sama dengan 0, atau X sama dengan X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan, maka akar-akarnya menjadi X sama dengan min 2
dan X sama dengan 3. Maka kita mendapatkan akar-akarnya yaitu min 2 dan 3. Itu kan X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Nah, ini adalah jawabannya atau cara menyelesaikan bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga, serta bentuk keempat. Itu kalian bisa menggunakan keempat bentuk ini sesuai dengan persamaan yang kalian selesaikan gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang bagaimana cara menyelesaikan dengan memfaktorkan, selanjutnya kita akan menyelesaikannya atau dengan cara apa? Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini ada kuadrat sempurna. Nah, di sini ada kata-kata kita memakai konsep kuadrat sempurna yang ada di bentuk pemfaktoran ketiga, yaitu seperti ini. Ya enggak, tadi udah dibaca ya, udah lihat ya, gitu kan. Nah, ada langkah-langkahnya nih gitu kan. Langkah-langkahnya yaitu jadikan A sama dengan 1 jika A-nya belum menjadi 1. Jadi bentuknya tuh masih A X kuadrat. Nah, A-nya itu misalkan 4 gitu kan. Nah, 4 ini harus dijadikan 1 dulu gitu kan. Itu kalau belum maka dibagi dengan koefisien A. Berarti 4, berarti di sini A per A gitu kan. Ini jadi 1. Gitu. Dan seterusnya yang B dan yang C juga dibagi A. Lalu yang kedua atau langkah kedua yaitu pisahkan yang mempunyai variabel ke sebelah kiri dan yang konstanta itu di sebelah kanan gitu kan. Jadi misalkan Bapak punya X, maka ini di sebelah kiri gitu kan. Dan di sebelah kanan itu konstanta, misalkan 3 gitu. Nah, ini variabelnya di sebelah kiri dan konstantanya itu di sebelah kanan. Yang ketiga atau langkah ketiga itu jadikan sebelah kiri kuadrat sempurna seperti pemfaktoran dengan menambahkan Y kuadrat nih. Y kuadrat konsepnya ini ya. Dan Y didapat dari B per 2 yang tadi ya. 2 nih. 2 dikali X dikali Y gitu. Gitu. Lalu tambahkan Y kuadrat pada sisi kiri dan kanan. Jadi nanti kiri dan kanan, kiri ini dan kanan ini gitu kan, itu ditambahkan Y kuadrat, ditambahkan Y. Selanjutnya, langkah selanjutnya jika sudah maka akarkan sebelah kiri dan kanan. Berarti akarkan ini dan akarkan ini. Itu baru eksekusi atau penghitungan aja gitu. Tinggal hitung-hitung aja kalau itu. Nah, di sini ada contohnya gitu. Contohnya yaitu X kuadrat tambah 4X tambah 1 sama dengan 0 gitu kan. Nah, langkah pertama yaitu karena A-nya itu udah 1 gitu kan, kita nggak usah dibagi A lagi gitu kan, karena A-nya udah sama dengan 1. Setelah itu kita pisahkan gitu kan, yang mempunyai variabel dan yang tidak mempunyai variabel gitu kan. Berarti X kuadrat di sini X kuadrat ditambah 4X. Nah, satunya itu pindah ke luas kanan gitu kan. Luas kanan gitu kan. Maka sama dengan min 1. Ya enggak? Satunya pindah ke luas kanan gitu kan. Sama-sama dikurangi 1. Maka di sini sebelah kanan ini menjadi min 1. Maka setelah ini jadikan apa? Dijadikan kuadrat sempurna gitu kan. Seperti cara pemfaktoran yang bentuk ketiga tadi gitu kan. Di sini X kuadrat gitu kan ditambah 2 dikali 2 ya enggak? Tadi kan rumusnya kan 2 kali X kali Y kan. Berarti kan harus ada angka 2 dan ada angka X kan. Ada angka X gitu kan. Nah, ini berarti 2 kali berapa menghasilkan 4. Berarti 2 kali 2 kan. Ini 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, setelah ini baru
sama dengan min 1 ya, sama dengan 1, maka kita menambahkan y kuadrat tadi gitu kan. Tapi y kuadrat ini di dua ruas, yaitu kiri dan kanan. Berarti ini 2 kali 2 x gitu kan, ditambahkan y kuadrat. Y-nya berapa? Y-nya kan 2 nih. Y-nya 2 gitu kan. 2 kali x kali y kan. Berarti ini y-nya 2 gitu. Berarti 2 kuadrat. Itu sama dengan min 1 ditambah 2 kuadrat juga gitu kan. Kedua ruas gitu kan, kanan dan kiri. Ini kanan dan ini kiri gitu. Nah, setelah itu masih langkah yang sebelumnya gitu kan, ini jadikan kuadrat sempurna, yaitu dengan memakai bentuk ketiga dalam pemfaktoran, ya enggak? Yang tadi gitu kan, kita udah dapat x-nya gitu kan, ini x, ini 2-nya, ini y-nya gitu kan, ini y-nya gitu kan, maka kita mendapatkan kuadrat sempurna gitu kan, atau bentuk ketiga kuadrat sempurna, yaitu x, y-nya itu 2, berarti plus 2 karena di sini plus, itu plus 2 kuadrat sama dengan min 1 tambah 2 kuadrat berapa? 4. Nah, 4. Setelah itu ini sama-sama diakarkan gitu kan. Ini diakarkan gitu kan. Ini diakarkan. Ini kan diakarkan. Tambah 2. Ini masih kuadrat gitu kan, diakarkan, sama-sama diakarkan kanan dan kiri. Ini kan menjadi 3 kan? Berarti akar 3. Ya enggak? Min 1 tambah 4 kan 3. Nah, setelah diakarkan, ini kan hasilnya sama dengan x tambah 2 kan? Ini x tambah 2, x tambah 2. Nah, akar 3 tetap akar 3 gitu kan. Nggak bisa dikeluarkan gitu kan. Tetap akar 3. Nah, setelah ini gitu kan. Setelah ini yang 2 ini pindah ke ruas kanan gitu kan. Berarti x sama dengan, oh iya, Bapak lupa ya, ketika diakarkan gitu kan, ini dikasih plus minus ya, plus minus, ini juga plus minus, ini juga plus minus, di sini juga masih plus minus akar 3 dikurang 2, karena 2 di sini pindah ke ruas kanan gitu kan, berarti ini dikurang 2. Nah, plus minus gitu kan, maka kita udah mendapatkan yaitu x pertama atau x1 gitu kan, x1 gitu kan, atau akar yang pertama, yaitu kita gunakan plus dulu, maka plus akar 3 dikurangin 2 dan apa? Yang minus sekarang, berarti x2 sama dengan minus akar 3 dikurang 2. Maka ini jawabannya itu, atau akarnya, akarnya. Himpunan penyelesaiannya itu yang x1 yang ini gitu kan, dan x2 yang ini. Nah, ini akar-akarnya. Selanjutnya yaitu cara ketiga. Apa itu cara ketiga? Yaitu menggunakan rumus ABC atau kuadratik gitu kan. Nah, di sini dilihat di gambar ada penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC gitu kan. Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian ya, di sini. Mulai dari sini gitu kan, sampai mendapatkan rumusnya gitu kan. Ini rumusnya, rumus kuadratik atau rumus ABC-nya ini. Nah, setelah kalian memahami yang tadi ya, yang ini penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC dari awal ini gitu kan, sampai mendapatkan rumus ini kayak gimana gitu kan. Dan ketika kalian udah baca-baca ulang dan paham bagaimana mendapatkan rumusnya,
maka kita akan langsung menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara ketiga, yaitu rumus ABC. Nah, di sini udah ada rumusnya ya. Di sini udah ada rumusnya. Nah, ini rumusnya gitu kan. Rumus ABC. Nah, dan nilai di dalam akar ini gitu kan. Di dalam akarnya aja berarti ya. Di dalam akarnya yaitu B kuadrat dikurang 4AC. 4 kali A kali C. Sebagai diskriminan. Disebut sebagai diskriminan atau D. Itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC gitu kan. Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Itu kurang teh. Kalian bisa mengamati halaman 76 yang ayo kita mati. Di situ kalian bisa lihat tabel ya. Kalian bisa isi tabel-tabel itu gitu kan, mencari kuadrat-kuadratnya dulu dan mencari nilai diskriminan. Gitu. Nah, kalau kalian udah mencari semua, maka kalian akan mendapatkan bahwa gitu kan, bahwa akar-akar persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, untuk D yang nilainya itu lebih dari 0, maka akar-akarnya ada 2 gitu kan. Yang kedua, untuk D yang bernilai sama dengan 0, maka akarnya hanya ada 1. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, untuk D kurang dari 0 atau nilai D-nya itu kurang dari 0 atau negatif gitu kan, maka tidak mempunyai akar. Nah, itu ya, diingat baik-baik. D ini akan berpengaruh atau kita bisa mencari tahu bahwa persamaan itu mempunyai akar apa enggak gitu kan. Kalian bisa menggunakan nilai diskriminan. Ketika kalian sudah mendapatkan nilai diskriminan, misalkan nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka kalian tahu gitu kan. Itu ada akarnya, tapi akarnya itu cuma 1 gitu kan. Nah, begitu. Kalian bisa mencari tahu bahwa itu mempunyai akar atau tidak, mempunyai akar 2 atau 1 gitu kan, dengan nilai diskriminan. Dengan cara mencari nilai diskriminan. Nah, sekarang contohnya. Nah, contohnya itu di sini ada x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kalian bisa menggunakan nilai diskriminan untuk mencari tahu apakah dia mempunyai akar apa tidak gitu kan. Nah, tadi b kuadrat ya. Oh, min b kuadrat. Enggak b kuadrat. Benar tadi b kuadrat. B kuadrat dikurang 4AC ya. Nilai diskriminan. B kuadrat berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat dikurangin 4AC. Tahu ya, A-nya mana? A-nya ini. A-nya 1 berarti 4 kali 1 kali C-nya 6. Ya enggak? Ini A, ini B, ini C. Nah, kita akan mendapatkan di sini dapatkan 49. Nah, di sini dikurang 4 kali 6 berapa? 24 kan? 24. Sama dengan hasilnya berapa? 25. Oh, berarti persamaan ini mempunyai akar. Ada berapa? Akarnya ada 2 gitu kan. Dia memiliki akar dan akarnya ada 2. Nah, kalau kita udah tahu bahwa dia memiliki akar, kita langsung saja memakai rumus ABC gitu kan, atau rumus kuadratik. Yaitu X 12 di sini 12 sama dengan yang tadi yaitu min B plus minus akar 4 B kuadrat ya, B kuadrat dikurangin 4 AC ini C ya. Nah, 4AC per 2A. Nih rumus 2A ya. 2A rumus
kuadratik atau rumus ABC. Ini min B berarti tadi B-nya 7 berarti min 7 plus minus, aduh maaf, ke ini plus minus plus minus 2 minus akar. Tadi kita udah cari ya nilai diskriminan. Nilai ini kan B kuadrat min 4AC kan nilai diskriminan. Nilai diskriminan berarti 25 kan. Kita langsung pakai 25 aja biar lebih cepat. 25 sama dengan per 2A berarti 2 kali 1, A-nya 1 berarti di sini 2. Nah, 2. Nah, sama dengan min 7. Akar dari 25 berapa? Akar dari 25 berarti 5 gitu kan. Di sini 5. Per 2. Nah, kita akan mendapatkan X1 dan X kedua atau akar ke-1 dan akar kedua. Ini akar ke-1, akar ke-1 atau X1 gitu kan. Sama dengan min 7, kita pakai yang plus dulu, min 7 plus berarti plus 5 per 2 berapa berarti min 2 per 2, min 2 per 2 berarti min 1 gitu kan. 2 dibagi 2 kan 1, minnya tetap karena min dibagi plus kan min gitu kan, berarti min 1. Nah, X2 nya berarti kita menggunakan yang minus, berarti min 7 dikurangin min 5, dikurangi 5 maksudnya, dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan min 12 dibagi 2 sama dengan min 6. Berarti kita mendapatkan X1-nya yaitu min 1 dan X2-nya yaitu min 6. Berarti akar-akarnya yaitu min 1 dan min 6. Nah, ini adalah ketiga cara. Itu tadi cara pertama itu tentang pemfaktoran. Itu ada bentuk-bentuk pemfaktoran juga. Yang cara kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna yang tadi, dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, di sini ada tambahan yaitu tentang sifat jumlahan dan hasil kali pada persamaan kuadrat. Nah, ini gambar yang tadi ya. Ini pemfaktoran atau memfaktorkan. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Gitu kan. Nah, karena tadi kita udah ngebahas, maka kita langsung ngebahas tentang sifatnya gitu kan. Dari gambar di atas, kita mendapatkan bahwa untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi ini gitu kan. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 gitu kan. Sama dengan 0 gitu kan. Nah, maka jika dari bentuk umum ya, dia memiliki A gitu kan. A-nya itu kan kita nggak tahu A-nya berapa gitu kan. Ada 2, 3, dan seterusnya. Maka kita akan menjadikan A-nya itu sama dengan 1 dengan cara membagi semua koefisiennya dengan A gitu kan. Berarti AX kuadrat dibagi A, BX kuadrat dibagi A, plus C dibagi A sama dengan 0 gitu kan. Sehingga kita akan mendapatkan, nah ini nih, mendapatkan ini gitu kan. Dan kita akan mengurai bentuk yang seperti ini, yang tadi udah kita dapatkan dari gambar ya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini disebut dengan pemfaktoran gitu kan. Nah, kita pakai yang seperti ini. Sama dengan 0 gitu kan. Menjadi X kuadrat, di sini ada X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2, berarti akar 1 tambah akar 2 ya. Di sini X1, X2 itu akar 1 dan akar 2. Dalam kurung dikalikan X. Nah, di sini X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2, yaitu X1 itu akar 1 dan X2 itu akar 2, dikalikan dengan X ditambah
X1 kali X2 sama dengan 0 gitu kan. Wah, ini mirip pemfaktoran yang tadi ya gitu kan. Mirip pemfaktoran yang ketiga. Maka kita akan mendapatkan X kuadrat tambah B per A X tambah C per A sama dengan 0. Ini tandanya itu identik atau ini itu hasilnya atau sama, ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Itu. Mau pakai ini maupun pakai yang kanan gitu kan, itu sama gitu kan. Identik gitu. Mirip gitu kan. Cuma perbedaannya ini masih dalam bentuk umum. Sedangkan ini udah dijabarkan dengan akar gitu kan. X1 dan X2. Nah, dari dua persamaan tersebut kita mendapatkan sifat gitu kan. Nah, yang pertama yaitu min dalam kurung X1 tambah X2 sama dengan B per A gitu kan. Atau X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Itu yang pertama atau ini. Yang kedua yaitu kita mendapatkan X1 kali X2 yaitu bernilai C per A gitu kan. Jadi nilai C per A itu sama dengan X1 kali X2 atau akar 1 kali akar 2 gitu. Nah, ini juga akar 1 tambah akar 2 sama dengan min B per A gitu kan. Jadi nilai min B per A ini sama dengan akar 1 ditambahkan akar 2 gitu. Ini sifat-sifat yang ada pada persamaan kuadrat. Jika ada yang ingin bertanya gitu kan, kalian bisa menanyakan gitu kan melalui banyak gitu kan, melalui komentar di bawah ini maupun langsung chat atau SMS ke Bapak langsung gitu kan jika ini yang bertanya. Terima kasih pembelajaran sampai sini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai grafik fungsi kuadrat gitu kan. Grafiknya kayak gimana aja dan gambarnya kayak gimana aja gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas itu. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.